Hari ini kita ini tidak ada masalah, Prof. Cuman kita khawatir, apa iya orang yang sudah berjuang habis-habisan memenangkan seseorang terus mau gratis dengan begitu saja? Nah, ini yang kita khawatirkan. Coba bayangkan bagaimana kalau tiba-tiba pemerintahan ini presidennya berhenti di tengah jalan terus digantikan oleh Wapres. Nah, itulah yang kita khawatir. Makanya kita ingatkan kepada Prabowo, jangan main-main dengan ini semua. Semua sudah pernah dilakukan oleh rezim oleh Jokowi ini. Naif. Nah, ini alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, itulah yang kita hindari, kita berikan penjelasan, tidak ada kaitan sama sekali. Mustahil kita satu perahu dengan Jokowi karena kita anggap Jokowi adalah sudah selesai melakukan masa jabatan 2 periode, udah selesai. Itu saja yang kita harapkan. Secara kenegarawanan Jokowi memberikan tampuk kepemimpinan kepada Prabowo. Saya ingin nanya soal pemerintahan Presiden Prabowo. Ini saya kira pertanyaan yang lebih spesifik kepada 3 pillars atau FPI ya. Kalau yang umum sudah kita sudah ada diskusi, ada orasi banyak yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh banyak. Jadi yang jelas FPI atau 3 pillars pernah mendukung Prabowo di 2019. Dukungan yang signifikan, bukan tidak signifikan, bergerak. Tetapi karena 2024 ada Anies, saya dengan bahasa direct aja, maka dukungan itu lebih mengarah ke Anies yang lebih dianggap representatif, ya, representasi Islam. Baik karena sikap pribadinya, mungkin juga kemampuan formal keagamaannya, lebih mewakili sosok Islaminya dibandingkan Prabowo misalnya, apalagi calon yang lainnya. Nah, tetapi faktualnya adalah calon yang didukung kalah, yang menang Prabowo. Unfortunately, ya kan? Kalau yang menang itu di 2019, maka tidak ada dilema, kan? Nah, kemenangan diyakini dengan cara yang curang. Udahlah, itu sudah menjadi keyakinan umum. Tetapi sebagai orang yang pernah bersama-sama, ya kan, Habib Rizik sepertinya memberikan pintu. Saya membaca pesan dia kan, pokoknya jangan musuhi PKS, Suswono jangan yang itu dikapitalisasi, dia macam-macam lah yang saya dengar dia membuat pesan-pesan seperti itu. Termasuk juga pesan terhadap pemerintahan Prabowo yang tersirat kalau dia mendukung. Dan saya kira selama di Arab Saudi juga ada utusan Prabowo bolak-balik dan lain sebagainya. Tetapi ya, terkesan bertepuk sebelah tangan lagi nih, ya kan? Kalau kita lihat agenda kecil KM 50 misalnya, nggak ada lagi. Dulu yang namanya fraksi Gerindra paling getol tuh membela Fadlizon dulu kan, Habibur Rahman, Romo siapa itu? Mangun. Hah? Romo Mangun. Bukan, Romo yang ini. Kok Romo Mangun? Romo yang Romo Iya. Mangun. Itu bukan ya, bukan Romo. Romo Mangun tuh ya Mangun Wijaya itu. Sorry. Romo siapa gitu ya, yang dari Medan. Gerindra iya, kan? Iya. Kan hanya mereka yang ngomong pada waktu itu soal KM 50. Sekarang mereka berkuasa. Tapi menjelang KM 50 yang ke tahun ke-4 ini, 2021, 22, 23, 24, nggak ada tuh pembicaraan seperti itu. Padahal sebelum Pilkada DKI ada utusan yang datang ke Habib Rizik kan, Dasko lah udah, kita nggak sama Habibur Rahman kan, datang. Saya tidak tahu pada waktu itu nitip KM 50 nggak ya Habib Rizik. Tapi intinya sepertinya tadi minta Habib Rizik agar mengamankan yang didukung Kimplas, ya kan? Jangan nentang-nentang Kimplas, karena pada waktu itu kan bayangannya adalah calon Kimplas ini akan bersaing dengan Anies kan, kalau pada waktu itu kan bayangannya kan gitu. Udahlah Anies kita patahkan,
dan jangan kemudian ini dipatahkan juga. Tapi di ujung jalan memang ada putusan MK, kemudian ada calon PDIP dan lain sebagainya yang berbeda dari apa yang diskenariokan awal. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Syekh melihat fenomena ini. Akankah FPI itu menggantang harapan saja ke Prabowo dan Prabowo sudah tinggalkan dia sejak 2019? Ataukah masih ada asa untuk misalnya meminta sedikit keadilan soal KM 50 misalnya? Silakan Syekh, dieksplor sebaik-baiknya antara hubungan FPI, Habib Rizik, Prabowo plus pemerintahan yang baru ini. Silakan. Oke. Urutannya dari 2019. Tadi Prof bilang 2019 kita tidak dalam membeda-bedakan tentang agama. Ya. Maksudnya tingkat ibadahnya ya dalam arti kata. Yang penting bagi kita tidak mendukung orang yang non-muslim kan gitu. 2019 Prabowo agamanya juga pas-pasan kita dukung. Ya. Jadi bukan 2024 karena Anies agamanya kuat, enggak juga. Oke. Kesatu, kedua kita memang tidak ada komunikasi saat itu dengan Prabowo dan tidak pernah ada rencana untuk menjalin komunikasi. 2019 itu? 2024. Oke. Ya, jadi akhirnya ya kita mau tidak mau harus ke Anies dalam arti kata karena memang sejak awal dari 2017. Nah, berikutnya yang menjadi pertanyaan, kenapa yang awalnya ada nama-nama yang tadi Prof sebutkan, Fadlizon, Habibur Rahman, Sumi Dasko dan lain sebagainya, Getol dan lain sebagainya, Romo dan lain sebagainya. Ya karena saat itu mereka tidak satu perahu. Nah, dengan rezim. Nah, otomatis. Nah, setelah terjadi kolaborasi, bergabung dan lain sebagainya, dan akhirnya didukung dan lain sebagainya di 2024, ya mustahil. Nah, justru inilah Prof yang menjadi. Tapi saya klarifikasi juga Prof. Syekh. 2020 itu kan Prabowo sudah masuk kabinet. Kenapa nggak dibilang nggak satu perahu? Sudah masuk kabinet tetapi Gerindra masih kritis pada waktu itu terhadap pemerintahan. Kan sudah berjalan 1 tahun. Fadlizon bahkan ikut jemput jenazah dari rumah sakit Polri. Makanya. Karena kan tidak tahu ini dianggap adalah perbuatan aparat. Iya. Tapi dengan kelihatan mulai tidak adanya ketegasan dari rezim, berita yang sudah sampai ke Komnas HAM internasional dan lain sebagainya, Presiden tidak pernah sepatah pun mengeluarkan kata-kata apapun dalam arti kata, ya otomatis nggak ada yang berani ikut-ikut nyentuh. Prabowo pun tidak ngomong apa-apa juga. Sama sekali. Nah, kalau sampai hari ini kenapa belum? Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa kekuasaan di atas Prabowo itu masih ada. Tapi kalau itu sudah tidak ada, kekuasaan itu sudah tidak ada, Prabowo udah benar-benar the real presiden, otomatis ini akan lebih mudah. Lebih mudah dan apapun mudah atau sulit, Habib Rizik tidak akan ada negosiasi soal kilometer 50. Jangan mimpi. Habib Rizik akan bisa diajak kompromi soal kilometer 50. Karena ini bukan menyangkut rugi untungnya Habib Rizik, tapi ada 6 nyawa yang mendampingi beliau pasang badan sampai dijadi korban pembunuhan. Nah itu clear Prof ya, kalau soal bicara kilometer 50. Nah sekarang pertanyaan kembali lagi kepada bagaimana sikap kita. Nah datangnya utusan, saya tidak tahu apakah itu utusan atau inisiatif. Saya nggak tahu. Karena orang ini, Sufmi ini kan memang orang yang punya otoritas. Jadi bisa saja dia tanpa izin, bisa juga dia ada izin dari Prabowo. Tapi di dalam pertemuan itu setahu saya yang saya dengar dari Habib Rizik, tidak ada pembicaraan yang sampai terjadi barter, deal nggak ada. Toh kenapa saya bilang begitu? Karena memang berita itu kalau orang nggak tahu bisa multitafsir. Saya juga menerima tuh berita, apa betul begini, tidak. Cuman memang ada 1-2 masalah yang dipertanyakan sama Habib Rizik. Tentang si A, apakah masih punya dominasi nanti di pemerintahan kabinet yang baru? Ada, ya kan? Lu kenapa kok masih bisa? Ya karena dia adalah senior saya, kurang lebih begitulah. Pak Prabowo nggak bisa nolak, bla bla gitulah. Nah itu yang menjadi topik-topik pembicaraan dan Habib menyampaikan bahwa ingat saya tetap akan proses semua ini. Ya nggak mungkin Sufmi atau Habib Rahman menjawab, oh jangan nggak bisa. Nggak mungkin Habib bisa digitukan, ya silakan. Karena itu memang hak seorang yang punya masalah atau warga negara kan bebas di situ. Nah, jadi tidak ada. Nah, buktinya apa dari hasil pertemuan? Bagi saya pribadi, mohon maaf, nggak ada manfaat. Pertemuan itu? Bagi saya. Nah, disinilah kelebihan besarnya hatinya Habib Rizik. Mudah memaafkan, mudah membuka pintu kepada siapapun yang mengakui kesalahan dan mau minta maaf atau mau silaturahim. Tidak akan mungkin ditutup. Siapapun orang itu sifatnya. Nah,
Di Tapi untuk negosiasi KM 50 nggak bisa. nggak mungkin. Nggak mungkin. Hari ini jujur saya ngomong, ada WA dari beliau mengingatkan saya. Oke. Jangan lupakan kilometer 50. Saya bilang, iya kita tunggu antum pulang. Oke. Jawaban saya. Nah, jadi di sini Prof, tidak akan mungkin ada kata-kata itu. Nah, buktinya apa? Kenapa saya menyatakan saya secara pribadi, semua yang tidak kita sukai, semua yang tadinya menginjak kita, mengencet kita, istilahnya mengkriminalisasi kita dan lain sebagainya, semua jadi kok di kabinet ini. Oke. Tetap diberikan peran semuanya. Oke. Apa? Nggak Maknanya apa? Ya, kalau saya ada dua versi. Ya. Satu memang tidak adanya deal-deal dan lain sebagainya, atau dua masih under control. Oke. Artinya kalaupun misalnya orang seperti Dasko dan Habibur Rahman datang, ya karena mereka sempat kenal saja ya. Artinya secara pribadi nggak ada masalah untuk dan inisiatif bersilaturahmi. bagus, buat saya itu bukan jelek, bagus. Oke. Karena kan dia tahu nih Habib Rizik punya umat, punya masalah dan banyak hal-hal yang akan dilakukan. Nah mungkin bagi Suhmi dengan adanya pendekatan ini paling tidak di dalam pemerintahan awal-awal ini Habib tidak langsung tancap gas kan gitu. Kayaknya agak sulit kalau Habib direm dari gitu-gitu ya. Setahu saya gitu ya. Dia objektif, apalagi Kapolri pernah menyatakan waktu RDP dengan Komisi 3 kalau ada novum baru. Nah novum itu kan gak perlu repot. Ya. Novumnya ya mana? Ya itulah CCTV. Iya. Simpel aja, kalau CCTV ditemukan seperti kasusnya Sambo ya sudah, film main. Kalau saya menganggap kata-kata itu ya itu kata-kata formal aja. Formal. Itu biasalah, selalu begitu kan? Kalau kan? Kalau ditemukan novum baru nggak usah dibilang. Gitu padahal menemukan novum baru itu nggak susah ya. Nggak susah, seperti kasus Sambo berputar-putar, begitu CCTV ditemukan selesai. Langsung gamblang. Oke. Terbuka lebar. Karena antara yang mencari dan yang menemukan itu di satu tempat. Kalau dalam Sambo kan ada berbeda orangnya kan, berbeda kepentingannya. Betul. Lalu dengan situasi seperti ini, apa yang bisa digambarkan oleh Syekh? Situasi, jadi tetap bahwa Three Pillars ini, FPI ini kelompok so-called oposisi terhadap pemerintahan sekarang. Soalnya kemarin ada juga demo-demo 411, misalnya nanti akan 212 gitu-gitu. Yang sedikit banyak, ya memang kemarin kan temanya mengadili Jokowi, Ganyang, Fufu Fafa. Iya. Tapi Anda kan tidak bisa bicara mengadili Jokowi dan Ganyang Fufu Fafa tanpa melibatkan pemerintahan sekarang. Betul. Kan hanya pemerintahan sekarang yang punya final say, ya adili Jokowi, ya Ganyang, dalam tanda kutip Ganyangnya ya. Betul. Impeach Fufu Fafa, gimana? Kan pesannya kan seperti tidak langsung. Kita bilang Ganyang adili Jokowi. Iya, tetapi polisi dan tentara itu di bawah Prabowo sekarang itu. Jaksa di bawah Prabowo gitu. Ya, gimana? Jadi ke arah situ pasti akan ditempuh, Prof. Ya. Hanya cuman kemarin seperti macam 14. Karena 14 itu kan aksi awal. Aksi awal yang mana saat itu Ahok sebelum dipanggil menuju ke Barreskrim tapi mampir ke istana dulu karena waktu itu Barreskrimnya pakai di Jalan Merdeka. Iya. Nah, disitulah makanya kemarin mencoba kita membuat 14 agar mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Sama dengan kita diselamatkan di 2024, tidak ada komunikasi, tidak ada dukung-mendukung dengan Prabowo. Bayangkan kalau kita sudah ada link komunikasi atau kita diakses, terus kita sudah mendirikan dukungan Prabowo, terus tiba-tiba wapresnya Fufu Fafa, naudzubillah min dzalik, Bro. Iya. Gimana caranya tarik rem tangannya, putar baliknya, kita sudah diselamatkan. Kalau saya bilang 2024 justru kita diselamatkan. Oke, intinya adalah Three Pillars termasuk Habib Rizik terutama itu ya dalam posisi ya dia bukan bagian dari pemerintahan, tidak ada deal apa-apa dan pemerintahan gitu. Dan tetap sebagai kelompok kritis gitu. Betul. Terutama untuk agenda pengadilan terhadap KM 50 misalnya gitu. Benar. Ya. Oke. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, tadi saya mau tanya apa satu hal lagi ya. Saya bilang dua hal terakhir yang saya bilang tadi. Lupa satu halnya apa saya tadi. Saya mau bilang apa tadi satu hal. Ingat enggak Jidu? Enggak ada. Selain pemerintahan terhadap Prabowo, kemudian satu hal lagi lupa saya. Sikap Three Pillar.
sikap Three Pillars kurang lebih sama ya. Oke, coba sikap Three Pillars terhadap pemerintahan Prabowo lah. Setelah menggambarkan bahwa Three Pillars tidak ada deal apa-apa, ya kan? Kemudian dan justru diselamatkan ketika tidak ada deal itu karena wakilnya adalah Fufu Fafa gitu. Lalu sikap terhadap pemerintahan Prabowo seperti apa? Dengan menimbang ternyata orang-orang yang kemarin dianggap menghina, bahkan katakanlah bagian dari orkestrasi KM50 itu masih masuk dalam pemerintahan kabinet, begitu. Gimana? Jadi begini Prof, kita ini ya alhamdulillah ya sering intens mengadakan rapat, melakukan kajian, diskusi. Sedikit nih saya kata baru teringat. Waktu rapat terakhir itu saya menyatakan kepada teman-teman, hari ini kita netral, kita mau kercos dan lain sebagainya. Apa yakin bahwa nanti orang-orang yang bersama kita ini akan gercos? Bagaimana kalau tiba-tiba nanti orang yang selama ini kita kadang-kadang tiba-tiba menentukan pilihan? Realitanya kenyataan. Kemarin tiba-tiba Anies mendukung pada Pramono. Realitanya begitu. Oh, realitanya begitu. Ya, dan ini teman-teman tadi ngingetin, waduh, apa analisa antum benar. Nah, hari ini kita ini tidak ada masalah, Prof. Cuman kita khawatir, apa iya orang yang sudah berjuang habis-habisan memenangkan seseorang, terus mau gratis dengan begitu saja? Nah, ini yang kita khawatirkan. Coba bayangkan bagaimana kalau tiba-tiba pemerintahan ini, presidennya berhenti di tengah jalan, terus digantikan oleh Wapres. Nah itulah yang kita khawatir, makanya kita ingatkan kepada Prabowo, jangan main-main dengan ini semua. Semua sudah pernah dilakukan oleh rezim oleh Jokowi ini. Nah kalau seandainya Prabowo dan ring satunya dan orang-orang dekatnya ini bisa membentengi, bisa mengamankan, ya insya Allah alhamdulillah. Karena apa? Mereka ini terlena dengan jabatan-jabatan yang mereka sudah masuk sekarang. Siapa yang mendampingi? Karena menurut hemat kami, Jokowi orang di sekitarnya lebih agresif. Oh, mempengaruhi Prabowo? Bukan, ya istilahnya dalam membentengi Jokowi. Oke. Nah sekarang inilah yang kita khawatirkan. Kenapa ini yang kita selalu suarakan. Sama dengan yang disuarakan oleh teman-teman, termasuk Bung Refli, Rocky Gerung, yang lain-lain lah dalam arti kata. Selalu mengingatkan agar jangan sampai Prabowo ini kecolongan. Oke, tadi saya mau tanya apa tiba-tiba lupa lagi. Itu kelihatan mulai tuanya ya kan. Tadi apa yang saya baru terlintas ya. Tapi tiba-tiba sebelum saya mengingat lagi yang saya lupa tadi, pada saat kita melakukan dialog ini, itu Mr. Said Didu akan diperiksa Polres Tangerang ya. Tangerang apa? Tangerang Selatan atau Tangerang gitu. Iya. Dalam peristiwa seperti biasanya undang-undang ITE ya kan, melakukan provokasi, ujaran kebencian yang berbau sara dan lain sebagainya. Saya ingin ada soal apa? Ada penyikapan soal ini dari GNPF Ulama atau dari Syekh secara pribadi. Silakan disampaikan, mungkin bagian ini bisa kita nanti potong untuk dikeluarkan sendiri. Silakan. Jadi begini Prof, kasus PIK ya tadi ya, Prof bilang ya. Ini kan sama. PIK 2 ya? PIK 2 ya, sama. Kawan kita, Said Didu, memohon agar Prabowo tidak tinggal diam. Notabene Prabowo masih dalam kontrol Jokowi. Berarti kalau Said Didu memohon kepada Prabowo sama aja dengan memohon ke Jokowi. Ini orang bisa multitafsir, sama dengan kejadian yang saat ini masih banyak orang yang ngotot, ngeyel katanya orang Jawa. Nggak mau tahu ya, sampai saya bilang ini orang ngerti apa enggak, bodoh apa pintar. Menganggap bagaimana mau dukung PKS tapi nggak mau satu perahu dengan Jokowi. Kalau dukung PKS berarti satu perahu dengan Jokowi. Ini kan naif sekali, nggak ngerti politik. Dalam arti kata FPI kenapa kok dukung Ridwan Kamil sedangkan tidak mendukung Jokowi. Nah ini kan yang berbeda. Ridwan Kamil didukung oleh Jokowi, kita mendukung, FPI mendukung Ridwan Kamil. Nah jadi itu sisi yang berbeda, bukan berarti kalau mendukung Ridwan Kamil berarti satu perahu dengan Jokowi. Ini kan naif. Nah ini alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah itulah yang kita hindari, kita berikan penjelasan, tidak ada kaitan sama sekali.
mustahil kita satu perahu dengan Jokowi karena kita anggap Jokowi adalah sudah selesai melakukan masa jabatan 2 periode, udah selesai. Itu saja yang kita harapkan. Secara kenegarawanan Jokowi memberikan tampuk kepemimpinan kepada Prabowo. Nah, kan tidak mungkin tidak ada deal-deal tertentu. Pasti sudah ada deal-deal tertentu kalau Pak Prabowo jadi presiden nanti ini begini, udah cukup. Tidak perlu sampai dikendalikan terus-menerus. Nah, jadi seolah-olah Pak Prabowo ini sudah pasrah bongkotan kata orang Jawa, bongkoan, ya kan? Nah, seolah-olah sudah tersandera sampai nanti 5 tahun. Ya mustahil mau sampai 5 tahun. Bisa saja seperti yang kata Ibu Koni itu kan, bahwa bisa jadi Prabowo hanya berkuasa 2 tahun. Bagi saya bisa jadi tidak 2 tahun. Nah, jadi kalau ini sekarang kita ini mau menyelamatkan bangsa dan negara ini, ya kita tidak mungkin satu perahu dengan Jokowi. Walaupun Jokowi di mana-mana menggurita. Oke, tapi begini. Dalam kasus PIK juga dan juga dalam kasus KM50 ya, kan harapan besar terjadi ketika kita berharap nanti setelah pergantian kekuasaan pelantikan Prabowo maka habis Mulyono kan begitu. Kasus seperti PIK 2 nanti karena kita lihat nasionalisme dari Prabowo maka dan omongan dia kan tidak boleh bikin perumahan eksklusif dan lain sebagainya. Tapi KM50 dia memang nggak bicara begitu ya kan, dan dia nggak bicara juga menegakkan pelanggaran HAM itu ya. Tetapi paling tidak kalau ngomong mengenai perumahan eksklusif ya, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya, dia lancar berkali-kali. Tetapi saya kok merasa seperti belum terjadi pergantian pemerintahan, malah nggak ada, ibarat kita melaju di jalan tol itu kecepatannya tetap sama, tidak ada jeglokannya. Kalau kita ganti sopir kan berhenti dulu kan? Pasti ada rasa perbedaan. Iya. Cara masukin gigi, cara ini. Tapi ini kok kayak nggak ada bedanya gitu. Saya yang sebelum 20 Oktober sama setelah 20 Oktober kok nggak ada bedanya. Kayak sekolah mengemudi. Orangnya memang ganti, tapi yang ngendaliin dari kiri. Nah ini yang jadi. Jadi gimana? Nah jadi begini Prof. Tadi kan Prof mempertanyakan bagaimana sikap kita. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, contoh seperti kejadian PIK. Ya. Apa orang ring satunya tidak memberikan update kepada Pak Prabowo? Ini ada masalah PIK begini-begini. Karena saya tahu Pak Prabowo ini jarang pegang HP. Oke. Ya kan? Ya. Kalau ini tidak diupdate, tidak diberikan masukan, berarti secara tidak langsung menyuruh Pak Prabowo. Tapi kalau ini sudah disampaikan dan ini dianggap tidak penting, ya berarti ya percuma juga. Kalau tidak disampaikan, berarti full power si PIK ini. Iya, tapi kalau nggak disampaikan nggak mungkin, Raya, rasanya. Mungkin. Karena saya mendengar ya, katakanlah, misalnya saya tidak etis kalau menyebutkan nama ya. Misalnya Puang Said Didu itu sering menyampaikan kalau dia sering bicara juga dengan salah seorang menteri yang berada di pemerintahan sekarang kan. Saya nggak sebutkan namanya kan, nggak etis. Dan menteri itu dekat sekali dengan Prabowo. Sehingga rasanya nggak mungkin lah kalau dia tidak menyampaikannya. Kecuali dia nggak menyampaikan, itu kebangetan ya. Masalah sebesar ini. Tetapi kemungkinan yang kedua lebih besar. Karena memang cengkraman oligarki dan Mulyono jauh lebih dahsyat ketimbang sikap independen Prabowo. Ya itu yang kita khawatirkan. Itu kan sudah kelihatan, nampak gamblang gitu kan. No hope dong, berarti nggak ada harapan. Nah makanya saya bilang tadi, selama tidak ada perubahan saya tidak menaruh harapan apa-apa. Prof coba Prof diingat, awal-awal Jokowi mimpin, kita kan tidak pernah mendata. Ini bohong apa benar, bohong apa benar. Setelah sekian puluh kali, baru ini banyak bohong bla bla. Nah ini apa nanti nggak terjadi seperti begini? Saya bahkan makan gratis ini nanti ujung-ujungnya begini. Saya bahkan mencatat dia bicara untuk mengikuti undang-undang, ya kan, tunduk dan patuh melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Beberapa jam kemudian sudah dia langgar undang-undang itu dengan pengangkatan Mayor Teddy itu kan, melanggar undang-undang TNI kan. Kalau saya coba ini umpan balik nih, saya tanya sama Prof ini kan, ada kaitannya nggak pengangkatan ARA? Ya, itu, yang akan mengerjakan 3.000 berapa ribu rumah itu. Itu juga yang saya bersama Agwan. Iya, itu juga yang saya tadi yang lupa yang ingin saya tanyakan kan. Beberapa orang yang diangkat itu justru makin menegaskan sikap yang berlawanan dengan kehendak society atau kehendak seorang seperti Said Didu misalnya kan. Bukan Said Didu, Bang.
Ya. Ini rakyat. Bukan terdalimi. Maksudnya gini, kehendak orang seperti Said Didu seperti ini contohnya doang. Salah satu tokohnya kan dia yang berjuang habis-habisan. Tetapi intinya adalah kita kan maunya tidak ada eksklusivisme dalam membangun Indonesia kan. Masa negara sekaya ini hanya dimanfaatkan oleh orang kaya. Misalnya gini lah, ini ada daerah tertentu yang kaya-kaya semua, ada ada apa, kemudian langsung lepas pantai ininya. Enak sekali dia mengeksploitasi bumi Indonesia untuk kekayaan segelintir orang aja kan. Karena harusnya kan untuk keseluruhan rakyat. Gitu. Dan tidak murni hanya untuk mencari bisnis. Ada agenda-agenda lain, aneksasi lah segala macam. Ya itu yang kita khawatirkan. Iya. Agenda negara lain, China ya, kita nggak bicara tentang etnis ya. Kita bedakan dengan Tionghoa. Kita bicara China as the state, the country ya, yang bernama China RRC, itu Republik Rakyat Cina ya. Oke, luar biasa ya, nggak terasa. Silakan Syekh di wrap up pembicaraan kita, kemudian apa pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk 3 hal, Pilkada DKI, pemerintahan Prabowo, dan PIK ini, silakan. Ya. Jadi terima kasih. Saya berharap untuk Pilkada DKI, FPI tetap konsisten dan keumatan yang bersama-sama dengan FPI juga berpikir secara rasional bagaimana menyelamatkan DKI ini agar tidak di bawah kepemimpinan orang-orang yang tidak punya rencana atau niat baik terhadap memajukan perkembangan di DKI. Ini sangat penting dan tidak semudah itu akan bisa berlanjut apabila ada dualisme kepemimpinan di DKI yang tidak sejalan. Untuk masalah kepemerintahan yang baru, saya menghimbau kepada Pak Prabowo agar benar-benar memasang telinga, memasang mata, memasang hidung, semua ring satunya agar benar-benar memberikan masukan-masukan yang up to date tentang kejadian-kejadian yang ada di lapangan agar pemerintahan Prabowo akan berjalan dengan aman dan jangan membagi kekuasaan dengan orang yang tidak punya kekuasaan. Jangan berikan peran terlalu besar dan bahkan sama sekali jangan diberikan karena memang masanya sudah habis. Ingat, bukan hanya masalah pembagian kekuasaan atau harta kekayaan, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dan tidak ada niat dan tidak kepingin apa-apa. Hanya kepingin kelestarian negara dan bangsa ini dan umat ini dapat diselamatkan. Itu aja, terima kasih bro. Ya, Sobat Era sekalian, ini pasti perbincangan yang menarik karena memang Pilkada DKI terutama menjadi pilkada yang agak membagongkan bagi orang-orang tertentu. Terus terang kalau ditanyakan kepada saya, ya saya pun masih bingung juga ya. Bukan bingung karena tidak paham informasinya, justru karena paham informasinya, maka kemudian jadi agak bengong ya. Karena informasi itu ada informasi di depan dan informasi yang di belakang. Ya, di belakang layar. Nah itu mempertimbangkan 2 hal itu yang bikin kita bingung jadinya. Tapi mudah-mudahan kita harus kembali kepada hati nurani. Percayakan setiap pilihan itu kepada hati nurani masing-masing. Tapi hati nurani yang bersih tentunya ya. Yang tidak kotor. Tapi hati nurani bersih sih, Syekh. Yang kotor itu adalah hati nurani yang terselimuti kabut. Karena itu perlu orang untuk menyingkapkan kabut itu sesungguhnya. Karena tidak semua kita punya kecerdasan yang lebih ya kan sebenarnya kan. Betul. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.